Halo, Assalamualaikum. Selamat datang di Nitno Channel, tempatnya berbagi tutorial dan informasi. Nah, di video kali ini saya akan berbagi informasi terkait aturan baru penerbitan SIP bagi tenaga medis maupun nakes ya. Jadi dari Kementerian Kesehatan itu sudah menerbitkan aturan baru mengenai proses pengurusan surat izin praktek atau disingkat SIP bagi tenaga medis maupun tenaga kesehatan. Jadi nanti kita akan lihat poin-poin pentingnya terkait aturan baru yang tertuang pada surat edaran nomor HK 02.01 garis miring Menkes garis miring 6 garis miring 2024. Nah, kita akan lihat poin-poin pentingnya ya di bagian sini. Nah, seperti ini. Kalau kita lihat ini berdasarkan pasca terbitnya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang kesehatan ya. Kita lihat terkait ketentuan ya peralihan mengenai penerbitan SIP. Nah, penerbitan SIP itu bahwa pada saat berlakunya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang kesehatan, SIP yang sudah terbit, jadi SIP yang sudah kalian miliki dinyatakan tetap berlaku sampai dengan berakhirnya SIP. Kemudian penerbitan SIP yang telah selesai diproses verifikasi dan memenuhi persyaratan diselesaikan segera dan dinyatakan berlaku sampai dengan berakhirnya SIP. Nah, jadi untuk kalian yang sekarang memang sedang proses verifikasi itu akan tetap berlaku ya. Jadi setelah terbit dia akan tetap berlaku. Nah, penerbitan SIP yang masih dalam proses awal, proses verifikasi disesuaikan dengan ketentuan dalam undang-undang. Nah, kalau ini belum selesai proses verifikasi tapi masih berproses ya, itu kalian ketentuannya sudah berbeda menurut Undang-Undang Nomor 17 2023 tentang kesehatan. Nah, kita lihat lagi. Nah, sebelum ditetapkannya peraturan pemerintah sebagai pelaksanaan pasal 266 ya Undang-Undang Nomor 17 2003 tentang kesehatan, bahwa perizinan tenaga medis dan tenaga kesehatan itu diterbitkan pemerintah daerah kabupaten atau kota dilakukan sebagai berikut. Jadi tenaga medis dan tenaga kesehatan yang akan mengajukan permohonan penerbitan SIP atau perpanjangan SIP yang sudah habis masa berlakunya dapat mengajukan permohonan penerbitan SIP kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten atau Kota atau Kepala Dinas Penanaman Modal dalam pelayanan terpadu satu pintu daerah, kabupaten atau kota tempat tenaga medis dan tenaga kesehatan menjalankan praktiknya. Jadi setiap kota atau kabupaten itu kalian bisa cari tahu ya, karena akan berbeda-beda situsnya, tapi dia memang ada pelayanan terpadu satu pintu daerah kabupaten. Nah, kemudian jumlah SIP yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten atau Kota atau Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu bagi tenaga medis dan tenaga kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kemudian poin C-nya, tenaga medis atau tenaga kesehatan yang mengajukan permohonan penerbitan SIP sebagaimana dimaksud di huruf A tadi ya yang sudah dijelaskan, untuk pertama kali dengan surat tanda registrasi yang sudah terbit dan masih berlaku sebelum Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang kesehatan yang diundangkan. Jadi melampirkan STR ya yang masih aktif dan surat keterangan tempat praktik. Ya, selanjutnya berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud huruf C, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kota atau Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu akan menerbitkan SIP yang masa berlakunya sesuai dengan masa berlaku STR tersebut. Nah, jadi kalau memang STR-nya masih aktif dan untuk SIP akan menyesuaikan berdasarkan STR tersebut. Nah, untuk tenaga medis dan tenaga kesehatan yang mengajukan permohonan penerbitan SIP sebagaimana dimaksud,
untuk pertama kali dengan STR yang berlaku seumur hidup bagi tenaga medis dan tenaga kesehatan yang telah lulus kurang 5 tahun ya dari sebelum Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang kesehatan, wajib melampirkan STR maupun surat keterangan praktik. Jadi sama ya, syaratnya wajib STR dan surat keterangan tempat praktik. Di poin berikutnya, masa berlaku ya, ini terkait masa berlaku nih. Kalau kita lihat sini menerbitkan SIP berlaku selama 5 tahun. Nah, jadi SIP itu berlakunya 5 tahun, kemudian kalian harus melakukan perpanjangan lagi ya setelah 5 tahun. Nah, di sini kita lihat lagi ada untuk tenaga medis dan tenaga kesehatan telah memiliki STR yang berlaku seumur hidup, namun tidak pernah praktik lebih dari 5 tahun terhitung sejak sebelum Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang kesehatan diundangkan dan akan mengajukan permohonan penerbitan SIP, wajib melampirkan STR, surat keterangan tempat praktik, dan bukti pemenuhan kompetensi. Nah, ini SKP ya. Jadi di sini kalian diminta untuk bukti pemenuhan kompetensi. Jadi sudah memiliki STR seumur hidup, tapi tidak pernah praktik 5 tahun terhitung sejak sebelum undang-undangnya 17 tahun 2023. Jadi lampirannya ada sedikit perbedaan ya, ada tambahan bukti pemenuhan kompetensi. Nah gitu ya. Kemudian kita lihat lagi bukti pemenuhan kompetensi. Nah, pemenuhan kompetensi yang di poin sini tadi ya, diperoleh setelah mengikuti pemenuhan kompetensi yang diselenggarakan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang kesehatan, berkoordinasi dengan kolegium atau penyelenggara pendidikan. Nah, ini syarat pemenuhan kompetensinya. Kemudian kita lihat lagi berdasarkan pemohon, nah di sini dijelaskan lagi bahwa menerbitkan SIP yang masa berlakunya selama 5 tahun. Ya, sama ya. Jadi masa berlakunya 5 tahun. Kita lihat lagi. Nah, di sini tenaga medis dan tenaga kesehatan yang telah memiliki STR yang sudah terbit dan masih berlaku atau STR berlaku seumur hidup akan mengajukan permohonan perpanjangan SIP, melampirkan ada surat tanda registrasi, surat keterangan tempat praktik, bukti kecukupan satuan kredit SKP ya. Nah, kalau di atas tadi bukti pemenuhan kompetensi, kalau di sini surat kecukupan satuan kredit profesi. Nanti akan saya jelaskan terkait SKP. Kemudian untuk poin ini ya, sama ya, masa berlakunya 5 tahun. Jadi setiap poin yang tadi dijelaskan ya, ada perbedaan setiap poinnya. Selain melampirkan bukti kecukupan SKP sebagaimana yang dimaksud yang syarat yang tadi di sini ya, tenaga medis dan tenaga kesehatan membuat surat pernyataan yang menyatakan sudah cukup SKP dan bertanggung jawab apabila di kemudian hari terbukti pernyataan tidak benar, bersedia dilakukan pencabutan SIP. Nah, format surat pernyataan terlampir nanti ada di bawah surat edaran ini ada contoh surat pernyataannya. Nah, seperti itu. Kita lihat lagi untuk tenaga medis dan tenaga kesehatan yang telah memiliki STR yang sudah terbit dan masih berlaku. Tapi sebelum Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang kesehatan diundangkan, akan mengajukan permohonan penerbitan SIP yang kedua atau SIP yang ketiga. Syaratnya lampirannya STR, SIP ke-1 atau SIP kedua, kemudian surat keterangan praktik. Jadi ini untuk yang melakukan perpanjangan ya, yang sudah memiliki SIP untuk melakukan perpanjangan, ini syaratnya. Nah, di sini kita lihat lagi sama yang menerbitkan SIP yang masa berlaku sesuai dengan masa berlaku STR. Nah, di sini. Jadi penjelasannya ini poin N, ini untuk M ya. Kita lihat lagi tenaga medis dan tenaga kesehatan yang telah memiliki STR yang berlaku seumur hidup dan akan mengajukan permohonan penerbitan SIP sama perpanjangan sama ya syaratnya. Jadi yang berlaku seumur hidup syaratnya sama seperti ini.
STR, SIP ke-1 atau SIP ke-2, surat keterangan tempat praktik. Penerbitan SIP yang masa berlakunya sesuai dengan masa berlaku SIP ke-1. Nah, di sini ya. Jadi yang poin P ini ya, menjelaskan poin 0 bahwa menerbitkan SIP yang masa berlakunya sesuai dengan masa berlaku SIP yang ke-1. Ya. Kita lihat lagi. Jadi kuncinya adalah kalian lihat STR itu masih berlaku seumur hidup atau memang masih masa aktifnya itu semasa aktifnya, kemudian masa terbitnya itu sebelum atau sesudah undang-undang yang tadi berlaku ya. Jadi itu sangat mempengaruhi dari masa berlaku STR-nya. Selanjutnya di sini kita lihat lagi, bagi penerbitan SIP untuk kepentingan evaluasi kompetensi, praktik profesi bagi warga negara asing dan pendidikan, masa berlaku sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Proses penerbitan SIP dapat dilakukan dengan memanfaatkan sistem informasi terintegrasi dengan sistem informasi sumber daya manusia kesehatan milik Kementerian Kesehatan. Nah, untuk SKP ya. Nah, ini terkait SKP. SKP ini masa ininya ya, telah memiliki SKP paling lama 5 tahun terhitung sejak sebelum surat edaran ini ditetapkan. Maka SKP tersebut dihitung sebagai bagian dari pemenuhan kecukupan SKP. Kemudian jumlah kecukupan SKP dapat diakses oleh tenaga medis dan tenaga kesehatan, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kota, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu pintu, itu portalnya skp.kemkes.go.id. Nah, jadi setelah video ini nanti akan saya buat tutorial bagaimana cara mengecek ya pemenuhan kebutuhan SKP kalian. Selanjutnya Dinas Kesehatan Kabupaten atau Kota atau Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu, tenaga medis tenaga kesehatan itu memiliki portal sisdmk.kemkes.go.id. Jadi di sini ya untuk memverifikasi jumlah SIP aktif. Nah, jadi memang Dinas Kesehatan Kabupaten atau Kota memiliki akses untuk mengecek di sisdmk.kemkes.go.id. Nah, selanjutnya, di sini ya. Maka tenaga kesehatan dan tenaga medis dan tenaga kesehatan melalui fasilitas pelayanan kesehatan tempat praktik dapat melakukan pemutahiran data pada portal sisdmk.kemkes.go.id. Jadi biasanya kalian memiliki akun ini ya kalau sudah di bawah pelayanan kesehatan ya, di bawah Paskes maupun yang lainnya itu ada, bisa kalian update ya di sisdmk.kemkes.go.id. Pada saat surat edaran ini ditetapkan, surat edaran yang sebelumnya ya HK 02/1911 tentang penyelenggaraan registrasi perizinan tenaga medis dicabut dan dinyatakan tidak berlaku ya. Jadi yang saya bahas tadi nih ya, surat edaran ini adalah surat edaran terbaru terkait terbitan aturan baru penerbitan SIP bagi tenaga medis dan tenaga kesehatan. Oke, semoga informasi ini bermanfaat dan memberikan pencerahan untuk kalian yang akan melakukan registrasi SIP atau perpanjangan SIP. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.